Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang sudah terdapat satu unit HP Realme. Ini tepatnya tipenya itu Realme 2 dan keadaan layarnya wow, amazing guys. Ini pecah udah lumayan parah ya. Dan coba kita tes sentuhan ini masih normal, mantap. Dan untuk tampilan LCD juga ini normal ya, nggak ada bercak, tompel ataupun cacat di area LCD ya. Jadi kendalanya hanya retak saja. Nah ini untuk serinya itu Realme 2 dan untuk nomor modelnya itu RMX 1805. Oke guys, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini keadaan layarnya pecahnya itu udah lumayan parah. Namun ya untungnya LCD masih normal. Jadi di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca LCD atau lebih familiar dengan kaca touchscreen tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi HP-nya. Ini kita matikan dulu, selanjutnya kita akan buka slot kartu SIM. Nah ini untuk slot kartu SIM kita lepaskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka area backdoor atau back covernya. Di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel untuk memudahkan ya untuk pembukaan backdoornya. Nah setelah itu kita lepaskan backdoor, namun hati-hati guys karena di bagian backdoornya itu ada menempel fleksibel fingerprint. Jadi kita lepaskan dulu untuk bautan dan kaleng pengaman di fingerprintnya guys. Oke, ini fingerprint kita lepaskan. Selanjutnya ini segelnya, berhubung handphonenya ini masih segelan ya, jadi otomatis ini LCD-nya masih original. Jadi segelnya kita amankan terlebih dahulu dan selanjutnya kita lepaskan semua baut-bautan di area penutup mesin PCB atasnya. Selanjutnya ini kalengan pengamannya kita lepaskan dan selanjutnya jangan lupa guys ya, kita amankan kameranya. Jadi sering saya sampaikan untuk teman-teman pemula, jadi kalau melakukan penggantian glass amankan kamera ya, jangan sampai kamera nggak dilepaskan takutnya terkena lem. Dan selanjutnya kita lepaskan baterai dan tahap selanjutnya ya tinggal kita buat jalur di area fleksibel LCD nya guys. Jadi ini ada plastik double tip untuk penahan baterainya, jadi kita pinggirkan dulu, kita buat jalur untuk fleksibel LCD nya. Nah ini fleksibel LCD kita lepaskan terlebih dahulu dan tahap selanjutnya tinggal kita panaskan area LCD nya. Di sini saya gunakan bantuan blower dengan settingan di panas 150 dan angin di 2,5. Jadi tinggal kondisikan dengan blower masing-masing ya. Nah setelah kita rasa cukup hangat langsung kita lakukan pembukaan LCD atau penyesetan di area LCD-nya. Nah untuk pembukaan LCD dari frame di sini saya gunakan bantuan dua media. Yang pertama itu yang saya gunakan sekarang kalengan tipis dan yang kedua nanti akan kita gunakan mika tipis. Nah untuk tahap awal nih saya gunakan kalengan tipis dulu guys ya untuk memutuskan lem-lem di area pinggiran LCD-nya. Setelah lem-lem pinggiran terputus baru kita gunakan mika yang lebih tipis, kita cari lapisan paling bawah dari LCD-nya. Nah setelah dapat lapisan paling bawah dari LCD baru kita seset seperti ini guys. Namun hati-hati ya, jangan kebablasan ke area bawah. Oke, ini LCD udah berhasil kita lepaskan dari frame, namun jangan senang dulu. Jadi kita tes lagi ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Ini kita pasangkan kembali fleksibel LCD dan baterainya. Kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Realme. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke guys, berhasil masuk ke menu ya. Selanjutnya kita buka sandi polanya dan kita cek di latar putih, amazing, masih normal ya, LCD-nya nggak ada cacat. Selanjutnya kita lepaskan kembali baterai dan LCD-nya guys. Kita lepaskan kembali ya. Ini frame kita amankan terlebih dahulu. Kita fokus ke area LCD guys. Nah untuk di bagian fleksibelnya ini kan menempel di kalengan belakang LCD. Jadi ini saya lepaskan dulu untuk fleksibelnya biar tidak menempel di kalengan belakang ya. Ini saya gunakan mika namun saya tambahkan sedikit thinner guys ya untuk memudahkan pembukaan fleksibelnya. Nah ini kita lepaskan dari tempel belakang. Selanjutnya kita tutupin pecahan kacanya menggunakan lakban seperti ini guys ya. Karena mengingat ini pecahnya lumayan parah, jadi fungsi lakban ini untuk memudahkan mesin separator ya agar bisa menyedot sempurna sekaligus mencegah pecahan kaca biar tidak berhamburan guys. Selanjutnya kita rapikan untuk lakbannya. Nah setelah rapi lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini kita udah berada di mesin separator. Selanjutnya kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator. Kita hidupkan pemanas dan vakumnya, kita biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Tinggal sesuaikan dengan separator masing-masing ya.
Oke guys, ini kurang lebih udah panas 80-an. Lanjut kita akan melakukan proses pemisahan LCD dengan kaca gelas yang lama yang pecah menggunakan kawat berukuran 0,03. Sebenarnya ini kawat khusus OLED, namun saya gunakan juga di LCD yang berpanel IPS seperti Realme 2 ini guys. Nah, tujuannya simple saja, untuk meminimalisir terkena lapisan polarit. Jadi kalau ada teman-teman pemula yang membelah LCD, memisahkan LCD, saya rekomendasikan menggunakan kawat berukuran 0,03. Memang rawan putus guys ya, namun setidaknya meminimalisir terkena lapisan polarit. Nah, setelah terputus lemnya kita ulangin lagi sampai betul-betul putus, dan ini berhasil. Mantap ya. Alhamdulillah tidak terkena lapisan polarit. Mantap guys. Selanjutnya tinggal kita bersihkan lem OK yang ada di LCD yang lamanya ini guys. Kita bersihkan bekas-bekas lem OK-nya ya. Di sini saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Nah, ini kita bersihkan bekas-bekas lem yang lama. Selanjutnya kita bersihkan lagi secara keseluruhan menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Kita bersihkan sampai bersih ya, sampai kinclong. Nah, ini sudah bersih. Setelah bersih lanjut akan kita tes, kita bawa ke meja eksekusi. Ini mantap guys. Oke, ini kita udah berada di meja eksekusi. Selanjutnya kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak, karena tadi selesai dipisahkan belum kita tes ya. Ini kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Realme. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke guys, berhasil masuk ke menu. Kita tes sentuhan juga alhamdulillah masih baik-baik saja ya, masih aman. Terus kita buka pengaturan, kita cari tentang ponsel. Nah, ini handphonenya masih sama Realme 2 atau RMX 1805. Ini penampakan dari LCD dan kaca gelas yang lama udah berhasil kita pisahkan ya. Lanjut kita pinggirkan dulu untuk kaca gelas yang lama dan yang baru. Kita lepaskan kembali baterai dan kita lepaskan kembali LCD-nya. Kita fokus ke area LCD guys ya. Nah, untuk teman-teman pemula yang udah lama bergabung di channel saya mungkin udah tahu ya, kalau di channel saya ini khususnya tidak menggunakan OK kering melainkan menggunakan OK cair. Nah, ini ditakutkan oleh para teknisi itu ketika menggunakan OK cair ini kan khawatir rembes atau lem OK-nya masuk ke dalam lapisan LCD. Nah, untuk mengantisipasi rembes tadi, di bagian pinggiran LCD-nya ini saya tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Saya tutupin area pinggiran LCD-nya karena perlu teman-teman ketahui, untuk lem OK cair atau lem OK basah itu bisa rembes, bisa masuk ke dalam lapisan LCD lewat pinggirannya guys. Jadi makanya pinggirannya kita tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Dan pemberian lemnya sendiri itu bukan saya tarik melainkan saya totol-totol ya. Jadi bisa teman-teman lihat itu pemberiannya saya totol-totol agar lemnya itu betul-betul merekat atau menempel sempurna di pinggiran LCD-nya. Jadi kalau kita tarik takutnya nanti lemnya tidak menempel sempurna, malah itu juga bisa mengakibatkan rembes atau lem OK-nya bisa masuk ke dalam lapisan LCD-nya guys. Nah, ini bisa teman-teman lihat, kita ratakan ya sambil kita cek. Kalau ada bagian yang belum terkena lem kita kasih lem lagi, takutnya kalau sampai kecolongan malah itu bisa berakibat rembes. Jadi kalau LCD-nya rembes itu kelihatan seperti LCD habis kena air ya, atau seperti ada awan mendung di bagian dalam LCD-nya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya juga dekat fleksibelnya kita tutupin juga guys ya menggunakan lem T7000 berwarna hitam ini. Nah, ini kita tutupin secara keseluruhan. Kalau ada bagiannya belum terkena lem kita tambahkan lem lagi. Dan di bagian atasnya yang putih-putihnya ini juga kita tutupin guys ya, karena ini bagian pembatas itu juga bisa mengakibatkan rembes. Oke, ini udah kita tutupin secara keseluruhan. Selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya ini mengering. Kita diamkan kurang lebih 15 menit. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah 15 menit. Selanjutnya kita kasih alas dulu ya di LCD-nya dan kita bersihkan di bagian layar LCD-nya ini guys ya. Takutnya ada bekas-bekas lem atau ada debu, jadi kita bersihkan dulu sampai betul-betul bersih. Karena untuk sebelum pemberian lem OK itu usahakan dalam keadaan bersih ya, tanpa ada bekas lem atau debu. Nah, setelah bersih lanjut kita tambahkan OK cair secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan, jangan juga sampai kekurangan guys ya. Nah, ini udah kita ratakan lem OK, lanjut kita kasih bilas yang baru, kita pasangkan kaca bilas yang baru guys ya. Nah, selanjutnya ya tinggal kita urut, kita ratakan untuk lem OK cairnya seperti ini. Kita ratakan guys ya, kita dorong gelembung-gelembungnya ini jangan sampai kecolongan gelembung. Karena kalau sampai gelembungnya kecolongan di tengah, ketika udah masuk ke dalam lampu ultraviolet otomatis nggak bisa digeser-geser lagi.
Jadi perlu teman-teman waspadai ya. Jadi kalau ada gelembung cepat didorong sebelum masuk ke dalam lampu ultraviolet. Nah ini selanjutnya kita bersihkan di bagian pinggir-pinggiran LCD-nya, bekas-bekas lem OK yang meluber ke area pinggirannya kita lap ya. Karena ini juga kalau nggak dilap bisa mengakibatkan rembes guys. Jadi kita lap sampai betul-betul bersih ya. Nah setelah itu kita ambilkan frame. Selanjutnya di frame-nya ini kita kasih alas tisu seperti ini. Kita bolongin dekat jalur fleksibel LCD-nya. Kita kasih alas tisu ini fungsinya simpel saja. Yang pertama itu untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau udah menyatu ya untuk LCD dengan kaca gelasnya. Yang kedua itu juga fungsi dari tisu ini untuk meminimalisir resiko rembes. Jadi kalau ada lem OK yang meluber ke pinggiran itu langsung diserap oleh tisu guys. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat lem OK cairnya bisa rembes. Dan kenapa saya gunakan frame? Fungsi dari frame ini agar betul-betul presisi nanti ya ketika LCD dengan kaca gelasnya ini udah menyatu, jadi betul-betul presisi di frame, maka saya gunakan frame guys ya. Nah setelah presisi, lanjut kita press menggunakan karet agar nggak goyang-goyang lagi guys. Ini kita press. Nah ini sambil kita presisikan ya. Selanjutnya kita lap, ada bekas-bekas lem yang keluar, ini kita bersihkan dulu menggunakan minyak putih dan tisu. Setelah bersih, lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan box lampu ultraviolet. Selanjutnya kita masukkan LCD-nya ke dalam box lampu UV karena perlu teman-teman ketahui lem OK cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar ultraviolet. Ini kita biarkan hingga kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah 30 menitan. Ini udah kering sempurna ya untuk lem OK cairnya. Nah ini bisa teman-teman lihat hasilnya hitam pekat. Nah ini mantap, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Selanjutnya kita lepaskan kembali untuk karet presnya. Ini kita lepaskan dan selanjutnya kita lepaskan untuk baterainya dan kita lepaskan untuk fleksibel LCD-nya. Ini tinggal kita angkat saja ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, jadi untuk fungsi tisu ini menggunakan ketika pengangkatan LCD dari frame. Nah yang kedua juga fungsi tisu ini menyerap lem OK yang meluber ke area pinggiran LCD-nya guys. Jadi kalau ada lem-lem OK yang meluber itu langsung diserap oleh tisunya. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang mengakibatkan lem OK bisa rembes ya. Nah tahap selanjutnya tinggal kita bersihkan di bagian pinggir-pinggiran LCD-nya ini, bekas-bekas lem OK sekaligus juga bekas-bekas tisunya ini kita lap. Nah ini saya gunakan bantuan tisu ya, saya tambahkan minyak kayu putih sedikit. Nah jadi kita bersihkan secara keseluruhan pinggir-pinggirannya sampai betul-betul bersih ya. Nah ini bisa teman-teman lihat udah bersih. Selanjutnya di frame juga kita bersihkan dari bekas-bekas lem OK nya ya, kita lap, kita bersihkan sampai bersih. Nah ini setelah bersih kita sikat lagi sampai betul-betul bersih ya. Selanjutnya tinggal kita tes LCD-nya apakah masih normal, ada rembes atau tidak. Kita simak sama-sama ya. Ini kita pasangkan kembali baterainya dan kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Realme. Oke guys, seperti biasa sambil menunggu proses loadingannya selesai, ini kita bersihkan di LCD-nya. Dan lanjut kita buka untuk polanya. Kita cek di latar putih. Alhamdulillah hasilnya bening ya, tanpa rembes. Ini mantap guys ya. Selanjutnya kita lepaskan kembali baterai dan LCD-nya. Jadi kalau ada rembes itu kelihatan seperti LCD habis kena air atau seperti ada awan mendung di bagian dalamnya guys ya. Dan ini hasilnya jos tanpa ada rembes. Nah selanjutnya penting teman-teman pemula ikutin ya. Jadi ini untuk di bagian kaca kameranya tadi saya lap. Jadi itu untuk agar kameranya tidak buram guys. Jadi tadi kamera kita lepaskan dan selanjutnya setelah proses penyatuan LCD dengan kaca glassnya di bagian kamera dekat kaca kameranya tadi di layarnya itu kita lap dulu guys ya. Jangan sampai ada bekas lem yang menempel di bagian kacanya, takutnya nanti malah kameranya bisa buram guys. Karena ditakutin oleh para user itu kan kamera buram. Nah selanjutnya tinggal kita tambahkan lem di pinggiran framenya. Kita kasih secukupnya saja ya, jangan terlalu tebal. Selanjutnya kita presisikan LCD-nya di frame. Nah ini bisa teman-teman lihat hasilnya presisi ya, mantap. Wow, amazing guys, ini mantap ya, presisi ya. Selanjutnya ini kita pasangkan fleksibel LCD-nya dan kita rakit handphonenya. Dan ini untuk plastik double tip untuk penahan baterainya kembali kita rapikan, kita presisikan. Nah ini kita presisikan kembali guys ya. Handphone tinggal kita rakit. Nah jadi untuk step by stepnya kalau teman-teman pemula yang mau ngikutin menggunakan OK cair seperti yang saya terapkan ini bisa diikutin guys ya. Dan trik seperti ini itu bukan 1-2 kali saya lakukan, melainkan
Di keseluruhan channel saya itu semuanya menggunakan oka cair, jadi bisa teman-teman simak di video-video saya sebelumnya. Dan trik seperti ini itu alhamdulillah tanpa rembes ya, jadi setidaknya ini betul-betul meminimalisir resiko rembes. Nah, untuk tahap selanjutnya tinggal kita pasangkan untuk flexible fingerprint, dan ini ada kalengan pengaman di flexible fingerprintnya, kita pasangkan kembali. Untuk bautnya juga kita pasangkan kembali. Dan tahap selanjutnya ya tinggal kita presisikan untuk frame untuk backdoor atau casing belakangnya. Ini slot kartu SIM kembali kita pasangkan dan kita press LCD di frame agar betul-betul presisi guys ya, betul-betul rapet. Jadi ini saya gunakan karet saja. Jadi kalau teman-teman pemula mau menggunakan penjepit khusus LCD ya monggo silahkan, nggak masalah. Namun kalau saya pribadi itu lebih dominan menggunakan karet gelang seperti ini guys ya. Nah, ini kita presisikan menggunakan karet agar LCD-nya itu betul-betul rapat, betul-betul presisi di frame. Jadi nggak kelihatan bekas gantian ya. Jadi kita buat serapi mungkin. Oke, ini udah kita press menggunakan karet. Selanjutnya tinggal kita tunggu kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 30 menitan. Ini udah kering sempurna ya untuk lemnya. Dan tahap selanjutnya tinggal kita lepaskan untuk karet pengepresnya. Nah, ini karet-karet pengepresnya kita lepaskan. Jadi untuk ini udah termasuk tahap akhir ya untuk teman-teman pemula. Dan lanjut kita hidupkan handphonenya. Masih nampil Realme. Sambil menunggu loadingannya selesai, seperti biasa kita bersihkan dulu untuk di bagian layarnya. Ini menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Kita bersihkan dari bekas-bekas lem yang meluber. Jadi tadi juga sambil menunggu lemnya kering juga ada lem-lem yang meluber ke pinggiran juga saya lap guys ya. Di frame juga kita bersihkan sampai kinclong. Dan selanjutnya di bagian layarnya kita lap, di pinggir-pinggirannya juga kita lap ya. Jangan sampai ada bekas lem. Jangan sampai meninggalkan jejak guys ya, itu yang sangat penting. Nah, ini bisa teman-teman lihat hasilnya rapat, presisi, tanpa ada bekas-bekas lem ya. Jadi setidaknya ya handphone rapi seperti baru lagi guys. Wow, ini hasilnya jernih ya, tanpa ada rembes, mantap. Terus kita buka di tentang ponsel, ini handphonenya masih sama, Realme 2 atau RMX 1805. Oke, ini udah selesai. Lanjut, ini tahap yang paling penting guys. Kita tes kameranya karena ditakutkan oleh para user kalau ganti glass itu kan yang dikhawatirkan kamera buram. Nah, ini sama-sama kita tes kameranya. Kita tes kamera depan. Wah, ini terlalu putih guys ya ternyata di pengaturannya. Oke, kita kembalikan ke mode normal. Nah, ini bisa teman-teman lihat kamera belakangnya tetap jernih, mantap ya. Dan kamera depan ini sama-sama kita tes. Wow, terlalu putih guys. Wah, ini efeknya parah ya. Oke, ini normal, mantap, kameranya tetap jernih tanpa buram ya. Oke, ini bisa teman-teman ikutin kalau seandainya melakukan penggantian gelas menggunakan oka cair. Oke, ini infonya udah selesai dan hasilnya mantap. Jadi bisa teman-teman ikutin kalau seandainya mau mengikutin. Oke, ini infonya udah selesai, tinggal kita serahkan kepada pemilik. Dan untuk teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.